Oke, kali ini kita ngebahas tentang e-money edisi khusus BNI Tap Cash dengan Mandiri e-money. Oke, saya nge-review ini karena kesukaan saya dengan teknologi. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Setelah sekian lama saya tidak upload video, kali ini saya upload video dan nge-review, ngebahas apa itu e-money. Sebenarnya e-money ini sudah lama digunakan di Indonesia, terutama di pulau-pulau Jawa, baik itu di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, kota-kota besar di Pulau Jawa yang ada tolnya, terutama di Jakarta yang ada Transjakarta, MRT, terus di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, penggunaan e-money sudah mungkin masif. Untuk Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, untuk Kalimantan Timur, jalan tolnya masih dikebut pengerjaannya dan direncanakan selesai pada Ramadan dan bisa digunakan untuk Ramadan di 2021 ini. Untuk Kalimantan khususnya, penggunaan e-money masih belum semasif di pulau-pulau Jawa maupun di Sumatera maupun di Sulawesi. Untuk Kalimantan Tengah, penggunaannya untuk e-money ini untuk pembayaran parkir di Bandara Cikriwut, pembelian BBM di SPBU yang bekerja sama dengan e-money, di Sampit, SPBU Sampit, itu gerai Alfamart, gerai Indomaret, maupun di Pangkalan Tun, gerai Indomaret, Alfamart itu sudah bekerja sama dengan e-money. Untuk daerah kami, saya di Das Barito, daerah aliran Sungai Barito, masih belum semasif di daerah lain di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur. Di Das Barito mungkin bisa digunakan di Alfamart maupun Indomaret yang sudah bersama dengan e-money. Oke, kali ini kita ngebahas tentang e-money edisi khusus BNI Tap Cash dengan Mandiri e-money. Oke, saya nge-review ini karena kesukaan saya dengan teknologi, walaupun saya tinggal di gunung. Saya mengikuti bagaimana perkembangan teknologi itu terjadi. Begitu juga dengan kemarin video saya yang kemarin, kaset, dari kaset pita ke sekarang di era digital ke MP3. Begitu juga dengan e-money ini. Dulu uang kertas, sekarang uang elektronik. Jadi kita nge-review ini, apa itu kekurangan, apa itu kelebihannya, apa kegunaannya. Jadi kita nge-review di video kita kali ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita review e-money ya. Oke guys, ini dia Mandiri e-money, edisi khususnya YouTube saya. Ada fotonya saya. Ini BNI nya, Tap Cash nya, edisinya foto saya, dan edisinya sosial media saya. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu e-money, seiring perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak juga perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita membahas ini lebih dalam lagi, membahas e-money lebih dalam lagi, perlu kita ketahui e-money atau electronic money itu apa sih itu?
uang elektronik dibagi menjadi dua jenis ya guys. Pertama, uang elektronik berbasis chip. Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu, yang seperti yang ada di tangan saya ini. Uang elektronik yang berbasis kartu atau berbasis chip, seperti e-money-nya Bank Mandiri dengan BNI-nya Tapkes dan Ples-nya punyanya BCA, Brizi punyanya BRI. Jadi kita nanti bahas satu-satu mereka, tapi saya lebih spesifik membahas tentang Mandiri e-money dan BNI Tapkes, apalagi ini edisi khusus ada fotonya saya. Oke guys, jadi ada dua ya. Tadi saya bahas pertama, uang elektronik itu ada yang pertama berbasis chip, ini seperti ini, Mandiri Tapkes dengan Mandiri e-money. Yang kedua, jenis yang kedua, uang elektronik berbasis server. Jadi uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti GoPay, Oppo, Link Aja, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Nanti kita ulas. Jadi seiring berkembangnya teknologi, ada 37 uang elektronik dari dua jenis ini yang kita sebut tadi yang beredar di Indonesia. Mungkin nanti kita ulas lagi. Oke, jadi kita lebih spesifik ke sini, ke e-money yang ini. Oke, kita bahas dulu BNI Tapkes. Apa sih itu Tapkes? Fitur utamanya dari BNI Tapkes, jadi fitur utamanya saldo maksimum 1 juta yang bisa kita masukkan ke dalam Tapkes ini. Terus minimum jumlah top up, isi ulangnya 20.000, maksimum top up per bulan 10 juta rupiah, dan masa berlakunya tidak terbatas. Untuk Mandiri e-money ini, fitur utamanya saldo maksimum, limitnya 1 juta, terus minimum jumlah top up atau isi ulangnya sebesar 20.000, terus maksimum top up per bulannya 20 juta, masa berlaku kartunya tidak terbatas. Oke, itu masing-masing urusan dari Mandiri e-money dan BNI Tapkes. Oke, kita mengulas kembali tentang apa sih kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan e-money ini. Oke, kita ulas dulu kelebihannya. Oke, pertama, kelebihan e-money ini dapat menghindari uang palsu. Jadi dengan menggunakan uang elektronik ini, kita pasti terhindar dari uang yang namanya uang palsu. Oke, apabila kita memiliki uang dalam bentuk tunai, kemudian membelanjakannya, lalu mendapatkan kembalian, ada saja potensi bahwa kita mendapat uang palsu. Dengan menggunakan e-money ini sudah jelas kita tidak akan tertipu. Oke, keuntungan yang keduanya, kelebihannya tidak repot uang kembalian. Jadi misalkan kita membeli di merchandise dan di seperti Indomaret, seperti Alfamart kan, penjualan modern itu pasti ada harganya taruhlah 10.235 rupiah. Nah, jadi kelebihannya kita tidak repot uang kembalian. Jadi dengan menggunakan e-money ini, kita tidak perlu lagi mendapatkan kembalian. Nominal uang kita akan terpotong secara otomatis pada saat transaksi menggunakan electronic money ini. Begitu juga dengan membayar parkir, membayar tol untuk di daerah Pulau Jawa,
Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Untuk Kalimantan masih belum, itu mungkin bisa dimanfaatkan di penjualan, tempat pembelian modern. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kelebihannya, untuk banyaknya penawaran diskon. Banyaknya penawaran diskon itu banyaknya cashback apabila kita menggunakan electronic money maupun electronic wallet, uang elektronik yang berbentuk server seperti Oppo, seperti Link aja, seperti ShopeePay. Jadi akan banyak mendapatkan penawaran diskon. Untuk berikutnya, untuk keempat kelebihannya, untuk mencegah kita terkena tindak pidana karena membawa uang tunai terlalu banyak. Jadi dalam iman ini kita bisa memasukkan maksimal 1 juta, maksimal top upnya 1 juta. Jadi dalam 1 bulan bisa 10 atau 20 juta kita masukin dalam satu kartu ini. Jadi posisinya hampir sama seperti debit maupun kartu kredit. Oke, yang kelima, keuntungannya mengetahui dengan jelas nominal yang kita transaksikan. Jadi dengan menggunakan e-money ini kita mengetahui dengan jelas nominal yang akan kita transaksikan dan tanpa ada uang kembalian. Oke, yang keenam, turut menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan maksudnya tidak menggunakan kertas dan untuk memastikan dan menjaga lingkungan. Oke, yang ketujuh, dompet kita lebih tertata. Jadi tidak perlu lagi menyimpan uang banyak-banyak berkabat-kabat. Jadi cukup dalam kartu ini saja kita memasukkan uang, sudah bisa berbelanja dimanapun kita berada. Oke, walaupun sebagian itu dari kelebihannya, bagaimanapun kelebihannya pasti ada kelemahannya. Jadi kelemahan e-money itu, yang pertama, mengisi uang saldonya cenderung terbatas. Terbatas itu maksudnya kenyataannya akan menggunakan, kita harus pergi ke ATM untuk mengisi saldo. Itu bagi telepon kita yang belum menggunakan NFC untuk koneksi ke HP langsung, itu kekurangannya. Jadi kita harus akan repot mendatangi ATM untuk mengupdate saldo, untuk mengisi saldo. Kekurangan yang kelemahan yang kedua lagi, kartu e-money bisa hilang dan uang yang ada di dalamnya juga ikut hilang. Jadi kita tidak bisa komplain uang yang sudah kita masukkan ke dalam e-money ini. Jadi kalau dan begitu kartunya hilang, jadi kita tidak bisa mendatangin bank untuk komplain untuk mengembalikan uang kita. Jadi itu kekurangan nomor 2-nya. Kelemahan nomor 3, jadi membuat kita lebih konsumtif atau membuat kita cenderung boros. Oke, karena beberapa orang merasa lebih mudah untuk membelanjakan uangnya ketika berbentuk elektronik. Hal ini sudah banyak dibuktikan jauh sebelum ada uang elektronik populer. Sebagai contoh, orang mudah untuk menggunakan kartu kredit untuk membeli sesuatu karena masih tidak menggunakan uang terlalu banyak, maka penggunaan uang elektronik dapat memicu Anda boros karena tidak terlihat uang secara fisik. Nomor 4, rentan untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya karena uang ini, uang elektronik ini tidak menggunakan PIN, jadi siapapun bisa mengalih tangankan uang ini dan menggunakannya. Ini nomor kartunya untuk Mandiri e-money-nya saya tutup dengan stiker biar tidak digandakan. Ini BNI Tap Cash-nya, nomor serinya. Jadi untuk kita top up saldo, jadi menggunakan nomor ini kita masukkan nominal yang akan kita isi untuk mengisi saldonya. Oke, ke promonya. Jadi kalau Agan Ensis bro sekalian pengen mencoba ini untuk
kita di daerah Kalimantan, khususnya di daerah aliran Sungai Barito, menggunakannya. Siapa tahu kita ke kota-kota besar jadi tidak bingung dan tidak terlihat nggak melek teknologi. Jadi kalau ada yang berminat memesan fotonya sendiri, foto keluarganya, foto siapapun, desainnya terserah, jadi bisa hubungin saya. Untuk satu sisi itunya 60.000 satu sisi ini, gambar depan, dan di belakangnya bawaan kartu e-money maupun tapcase-nya sendiri. Nah itu 60.000 untuk dua sisi, yang di depan dan yang di belakang, terserah desainnya bagaimana. Itu 75.000, bisa memesan ke saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas dan kita bisa review kali ini. Kemarin saya sempat top up ini, sangat mudah. Kita untuk update saldonya kita terpaksa harus ke ATM karena HP saya tidak menggunakan NFC. Jadi saya top upnya di e-market, terus saya update saldonya ke ATM. Jadi ini sudah berisi, ada berapa saya coba, 20.000 sudah ada masuk. Kalau yang mandiri e-money belum saya masukkan, saya mau coba-coba dulu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review kali ini. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mereview electronic money, baik dari BNI Tapcase maupun dari Mandiri e-money. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Looking for my videos. See you in next project. Thank you. Bye.